Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UP Uji Pengetahuan UKM PPG Biologi tahun 2021 bagian yang kedua. Soal nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Warna merah pada gambar menunjukkan A. Otot polos involunter, B. Otot polos volunter, C. Otot lurik involunter, D. Otot lurik volunter, E. Otot jantung involunter. Jawabannya adalah A. Otot polos involunter. Pembahasannya, otot pada manusia itu terbagi, otot pada manusia, hewan itu terbagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Adapun perbedaannya, dilihat dari bentuk selnya, otot polos berbentuk gelendong yang meruncing di kedua ujungnya. Otot lurik bentuk selnya memanjang dan silindris, sedangkan otot jantung bentuknya itu panjang silindris dan bercabang. Jumlah inti dan letaknya, kalau otot polos mempunyai satu inti dan terletak di tengah, sedangkan otot lurik mempunyai banyak inti dan terletak di tepi. Sedangkan otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah. Kemudian, pola warna. Otot polos tidak memiliki garis melintang atau polos, sedangkan otot lurik terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik, dan otot jantung terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik. Sifat kerja otot polos itu bekerja di luar kesadaran kita atau disebut sebagai involunter. Gerakannya juga lamban. Contohnya adalah organ-organ dalam seperti sistem pencernaan, usus, lambung, kemudian sistem peredaran darah, pembuluh darah, kemudian dinding rahim. Sedangkan sifat kerja otot lurik adalah bekerja di bawah kesadaran kita atau disebut volunter dan gerakannya cepat. Jadi biasanya otot lurik ini adalah otot-otot yang melekat pada rangka. Ketika kita mau mengambil suatu barang atau ketika kita melangkahkan kaki, ya itu semua masuk ke dalam kategori otot lurik. Sedangkan otot jantung itu sifat kerjanya itu sama seperti otot polos, bekerja di luar kesadaran kita atau disebut sebagai involunter dan letaknya khusus pada jantung. Jadi berdasarkan gambar yang ada pada soal ini, yang warna merah itu menunjukkan gambar usus anjing. Jadi termasuk ke dalam kategori otot polos yang sifat kerjanya itu di luar kesadaran kita atau involunter. Kita ke soal berikutnya, nomor 12. Partenokarpi pada buah melibatkan kerja hormon A. Giberelin, B. Oksin, C. Sitokinin, D. Asam tromalin, E. Asam aksisat. Nah, jawabannya adalah A. Giberelin. Partenokarpi ini merupakan salah satu proses pembentukan buah tanpa biji. Dapat melalui aplikasi zat pengatur tumbuh, boleh itu oksin ataupun giberelin. Namun, penggunaan giberelin pada buah itu dapat meningkatkan oksin di dalam tubuh tanaman yang menggantikan peran biji dalam perkembangan buah dan menggantikan polinasi dan fertilisasi dalam proses pembentukan serta perkembangan buah.
Jadi, pembentukan partenokopi pada buah itu bisa melibatkan hormon giberelin ataupun oksin. Namun, jika kedua-duanya ada, maka giberelin akan. Di sini kita lihat, giberelin itu dia akan meningkatkan atau memenuhi kebutuhan oksin dalam pembentukan buah. Ini berdasarkan penelitian Pardal 2009. Makanya jawaban untuk soal nomor ini lebih ke giberelinnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Sel B merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dan sel plasma itu yang memproduksi antibodi. Sel B termasuk ke dalam kategori A. Imunitas seluler, B. Imunitas humoral, C. Imunitas alami, D. Imunitas buatan, E. Imunitas aktif. Jawabannya B. Imunitas humoral. Pembahasannya, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam sistem imun atau masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan melakukan yang namanya respon imun. Respon imun itu terbagi menjadi dua. Ada secara non-spesifik dan ada secara spesifik. Non-spesifik itu terbagi lagi menjadi 3 macam. Ada melalui fisik, ada melalui larut, ada melalui seluler. Melalui fisik itu yang pertama sekali jika ada benda asing yang masuk, yang mencoba masuk ke dalam tubuh, itu pertama sekali akan dilindungi oleh kulit. Kemudian bisa juga melalui selaput lendir, contohnya di dalam rongga hidung. Kemudian silia, kemudian dengan cara batuk ataupun bersin. Juga bisa dilakukan oleh tubuh kita untuk mempertahankan diri kita dari benda-benda asing yang tidak diinginkan mau masuk ke dalam tubuh kita. Ataupun dengan cara biokimia, yaitu dengan enzim lisozim atau sekresi sebaceus atau melalui asam lambung. Kemudian boleh juga dengan laktoferin atau asam neuraminik. Sedangkan melalui sel, jika benda asing mampu masuk ke dalam sel, maka akan dilakukan perlawanan terlebih dahulu dengan cara fagosit. Fagosit proses dimakannya benda asing tersebut. Atau dengan cara sel NK, sel mast, atau dengan cara basofil. Kemudian, ada sistem pertahanan tubuh yang khusus atau spesifik, itu dibagi menjadi dua. Ada imunitas humoral dan ada imunitas seluler. Imunitas humoral itu contohnya adalah sel B. Sedangkan imunitas spesifik seluler itu adalah sel T. Jadi, berdasarkan soal kita yang ditanyakan adalah sel B. Sel B itu masuk dalam kategori imunitas humoral. Sekarang kita lanjut ke soal. Kita lanjutkan kembali. Gerakan pada tumbuhan yang berikutnya adalah esionom. Gerakan esionom itu terbagi menjadi 3 macam. Ada gerakan nasti, gerakan tropisme, dan gerakan taksis. Tropisme, gerakan pada bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Jadi, pergerakannya itu adalah sebagian dari tubuh tumbuhan, tidak semuanya ya. Contoh, fototropisme adalah gerakan sebagian tubuh tumbuhan
mengikuti arah datangnya cahaya. Apa contohnya? Misalnya ada tumbuhan yang kita letakkan di dekat jendela, maka tumbuhan tersebut akan mengikuti arah datangnya cahaya atau membelok ke arah datangnya cahaya. Kemudian, geotropisme adalah gerakan yang diakibatkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Contohnya apa? Contohnya adalah gerakan pertumbuhan akar yang menuju ke pusat bumi atau ke dalam tanah. Tikmotropisme ini adalah arah gerakan sebagian tumbuhan yang mengikuti arah sentuhan. Kemudian hidrotropisme, hidro kan air, tropisme pergerakan dari tubuh tumbuhan sebagiannya menghadap mencari sumber air. Apa contohnya? Akar akan selalu berupaya untuk mencari sumber air. Nah, di soal kita udah melihat jawabannya berarti adalah A. Nah, apa beda lagi dengan taksis dan nasti? Bedanya, taksis itu adalah gerakan keseluruhan. Jadi, kemana arah sumber cahaya, maka tumbuhan itu akan bergerak atau berpindah tempat ke arah datangnya rangsangan. Taksis dibedakan menjadi dua, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Fototaksis berarti pergerakan seluruh tubuh tumbuhannya menghadapi arah datangnya cahaya. Contohnya apa? Euglena yang akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Kemotaksis berarti pergerakan menuju ke sumber zat-zat kimia. Kemudian nasti adalah gerakan dari tumbuhan yang mengikuti yang terpengaruhi oleh rangsangan tetapi tidak mengikuti arah rangsangan. Contohnya apa? Contohnya terbagi menjadi fotonasti, pigmonasti, niktinasti, termonasti, kemonasti, dan nasti kompleks. Nah, jadi bisa kita dapatkan 3 macam kuncinya ya. Kalau tropisme itu pergerakannya itu sebagian dari tubuh-tumbuhan dan bergeraknya mengikuti arah rangsangan. Kalau taksis, pergerakan dari tumbuhan itu keseluruhannya mengikuti arah rangsangan. Kalau nasti itu pergerakan karena adanya rangsangan tetapi tidak mengikuti arah rangsangan tersebut. Contohnya apa? Fotonasti. Fotonasti ini adalah arah rangsangannya berupa cahaya. Contohnya apa? Mekarnya bunga pukul 9. Akibat apa? Akibat adanya cahaya. Tetapi dia tidak mengikuti arah cahaya itu. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Uniseluler atau multiseluler. 2. Eukariotik. 3. Autotrof atau heterotrof. Organisme tersebut termasuk ke dalam kingdom A. Monera, B. Protista, C. Fungi, D. Animalia, E. Plantae. Jawabannya adalah B. Protista. Nah, kenapa pilihannya Protista? Kita lihat pembahasannya. Monera, pembagian kingdom berdasarkan 5 macam itu dibagi menjadi Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Monera merupakan kingdom terendah dengan ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama adalah prokariot atau prokariotik, artinya belum memiliki membran inti. Kemudian sifatnya uniseluler atau satu sel. Pada umumnya memiliki dinding namun tidak berklorofil. Contohnya apa? Contohnya bakteri. Kalau ada
Ada pembahagian kingdom yang memecahkan Monera itu menjadi dua, Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi semua golongan bakteri itu masuk dalam kingdom Monera dan sifatnya prokariot. Oke, berarti di sini kita bisa dapat satu kata kunci, ini tidak mungkin. Monera kita silang. Kemudian protista. Protista ciri-cirinya eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Kemudian sifatnya uniseluler ataupun multiseluler. Oke, di sini juga ada kata-katanya uniseluler, multiseluler, eukariotik tadi ada. Kemudian autotrof, heterotrof. Iya, jadi ada yang sifatnya bisa membuat makanannya sendiri atau autotrof dengan bantuan cahaya matahari ataupun zat kimia untuk memperoleh makanannya. Heterotrof. Heterotrof itu dia yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, protista itu dibagi menjadi tiga. Ada protista mirip tumbuhan, ini yang bisa melakukan fotosintesis atau disebut autotrof. Ada protista mirip hewan dan protista mirip jamur, ini yang dikatakan heterotrof. Kemudian ada golongan fungi. Fungi atau disebut jamur, itu ciri-cirinya eukariotik, memiliki dinding sel. Nah, dinding selnya itu tersusun dari zat kitin. Kemudian sifatnya heterotrof dan uniseluler atau multiseluler. Kemudian kingdom animalia, ciri-cirinya eukariotik, heterotrof, multiseluler. Dan terakhir kingdom plantae, ciri-cirinya eukariotik, autotrof, dan multiseluler. Jadi jawabannya adalah B. Monera. Fungi juga tidak termasuk karena dia sifatnya heterotrof. Animalia juga tidak termasuk karena sifatnya heterotrof. Plantae juga tidak masuk karena apa? Di sini tidak memenuhi kriterianya. Plantae tidak ada yang uniseluler. Semua plantae sifatnya multiseluler dan semua plantae sifatnya itu adalah autotrof. Makanya untuk soal nomor ini lebih cenderung pilihannya ke B. Kita lanjut soal. Perhatikan daur hidup tumbuhan lumut berikut ini. Bahagian nomor 2 dan 6 adalah A. Sporofit dan gametofit, B. Gametofit dan sporofit, C. Mikrosporofit dan makrosporofit, D. Makrosporofit dan mikrosporofit, E. Protalium dan sporogonium. Jawabannya adalah B. Gametofit dan sporofit. Maaf, ada kendala tadi. Ya, jadi spora, kita ulangi ya. Spora kalau jatuh ke tempat yang lembab, ke tanah yang lembab, maka akan berkembang menjadi protonema. Kemudian protonema ini akan tumbuh dewasa menjadi lumut dewasa atau disebut sebagai fase gametofit. Ini yang ditanyakan yang di soal ya, nomor 2. Kemudian tumbuhan lumut dewasa akan berkembang akan membentuk sel kelamin betina dan sel kelamin jantan atau disebut sel telur dan sel spermatozoid. Sel telur dan sel spermatozoid akan berkembang akan menyatu membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini sifatnya 2N. Karena apa? 2N ini diperoleh dari sel kelamin jantan sifatnya N dan sel kelamin betina juga sifatnya N. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium atau disebut sporofit. Ini yang ditanyakan di soal tadi nomor 6. Nah, sporogonium akan berkembang menjadi sporanium. Nah, sporanium ini akan menghasilkan spora-spora dan akan lama-kelamaan kalau sudah matang akan pecah dan keluarlah spora-spora yang baru.
pada tahapan tumbuhan lumut, fase dari spora ke spermatogonium, spermatozoid, itu disebut fase gametofit. Sedangkan dari zigot sampai ke spora lagi, itu disebut dengan fase sporofit. Dan sekarang kita lihat daur hidup tumbuhan paku sebagai pembeda ya. Daur hidup tumbuhan paku itu pertama spora juga sama. Spora akan berkembang menjadi protalium jika mendapatkan tempat yang sesuai ya. Jika sporanya itu menempel di tempat yang lembab, tanah yang lembab, tembok yang lembab, maksudnya temboknya yang sudah agak rapuh. Kemudian protalium langsung akan membentuk sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sehingga penyatuan antara keduanya ini akan membentuk yang namanya zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora, kemudian atau disebut dengan fase sporofit. Nah, inilah pembeda antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu adalah fase sporofitnya. Ingat, tumbuhan paku kan kita bisa melihat ya kan, sorus-sorus yang ada di bawahnya, ingatlah itu spora lah kita bayangkan. Nah, jadi tumbuhan paku ada sporanya, berarti fase apa? Fase sporofitnya. Sedangkan tumbuhan lumut kita kan nggak bisa melihat, agak payah ya melihat sporanya. Makanya itu biar kita mudah kita ingat saja tumbuhan lumut itu masuk dalam kategori gametofitnya. Kemudian tumbuhan paku homospora ini atau fase sporofitnya akan berkembang menjadi sporofil. Sporofil akan berkembang menjadi sporanium. Kemudian sporanium akan mengeluarkan lagi spora-spora. Jadi pada tahapan tumbuhan paku spora sampai ovum ini dikatakan fase gametofitnya. Sedangkan dari zigot sampai ke spora itu dikatakan fase sporofitnya. Jadi perbedaan antara tumbuhan paku dan tumbuhan lumut yang lainnya, yang mana yang paling dominan hidup? Pada tumbuhan lumut yang paling dominan hidup yaitu adalah fase gametofitnya. Sedangkan pada tumbuhan paku, fase yang lama hidup itu adalah fase apa? Fase sporofitnya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. 17. Perhatikan gambar kladogram berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, buaya berkerabat dekat dengan A. burung dan dinosaurus, B. rodentia dan kelinci, C. primata, D. amfibi, E. amfibi dan primata. Jawabannya adalah A. burung dan dinosaurus. Mengapa jawabannya demikian? Kita lihat pembahasannya. Kladogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Berdasarkan soal, maka hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah burung dan dinosaurus. Nah, kita lihat gambarnya. Buaya. Nah, buaya adalah deretan yang di sini. Kladogram itu semakin ke atas, maka sifatnya itu semakin spesifik. Agak susah menulisnya. Jadi, semakin ke atas itu sifat-sifatnya semakin spesifik. Nah, di sini semakin ke bawah, sifatnya itu semakin umum. Yang pertama, kita lihat vertebrata atau mempunyai tulang belakang. Nah, semuanya mempunyai tulang belakang. Kemudian, rangka tubuh. Yang mempunyai rangka tubuh itu adalah golongan ikan refinus, kemudian amfibi, dan ke atasnya semuanya. Kemudian, dilihat lagi dari segi 4 alat gerak. Berarti yang ada di bawah ini
Yang ada di bawah ini itu berarti tidak masuk. Yang mana yang di bawah? Di bawah kategori 4 alat gerak adalah ikan refinet dengan hiu itu tidak termasuk memiliki 4 alat gerak, ya kan? Berarti semakin ke atas sifatnya itu semakin spesifik. Ketika sifatnya semakin spesifik, berarti hubungan kekerabatannya itu paling dekat antara sesamanya, atau bisa kita bilang ke arah ke atasnya yang paling mendekati. Oke, jadi di sini yang mana? Berarti sifat atau hubungan kekerabatan yang dekat dengan buaya adalah burung dan dinosaurus. Oke, sekarang jawabannya ada. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal kladogram kadal, ular, dan buaya. Nah, ini mohon maaf. Pada saat UP saya tidak begitu teringat. Yang saya teringat adalah kata kuncinya, soal kalogramnya ada kadal, ular, dan buaya. Pertanyaannya saya tidak ingat lagi, namun option pilihan jawabannya A. Sistem gerak, B. Posisi mata, C. Melata dan postur tubuh tegak, D. Telur yang diselubungi amnion. E-nya saya juga tidak ingat. Jadi bisa menjadi referensi kawan-kawan juga untuk mencari kira-kira bagaimana bentuk soal dari slide ini. Ini adalah gambarannya saja. Lanjut soal berikutnya, 18. Keanekaragaman yang terdapat pada tanaman puring berikut ini disebut A. Keanekaragaman tingkat gen, B. Keanekaragaman tingkat jenis, C. Keanekaragaman tingkat ekosistem, D. Keanekaragaman tingkat komunitas, ataukah E. Keanekaragaman tingkat populasi. Jawabannya adalah A. Pembahasannya keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman pada tanaman, tumbuhan, itu terbagi menjadi pada makhluk hidup ya, semuanya, tumbuhan, hewan, itu keanekaragamannya dibagi menjadi 3. Ada tingkat keanekaragaman gen, ada keanekaragaman tingkat jenis, dan ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman bentuk dan warna pada tanaman puring atau disebut dengan bahasa latinnya Codium variegatum merupakan keanekaragaman tingkat gen karena masih pada spesies yang sama. Spesiesnya apa? Masih Codium variegatum. Cuman yang membedakannya adalah warna serta bentuknya saja. Jadi, ini masuk dalam kategori keanekaragaman tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat spesies, itu dia spesiesnya sudah berbeda, kemudian genusnya yang sama. Apa contohnya? Contohnya seperti tingkat keanekaragaman spesies atau jenis pada harimau, macan tutul, atau kucing dengan harimau dan macan tutul. Berbeda jenis spesiesnya. Sedangkan keanekaragaman tingkat ekosistem itu sudah berbeda jenis ekosistem. Misal ekosistem padang rumput atau ekosistem hutan hujan tropis atau savana atau ekosistem taiga ataupun tundra seperti itu. Berikutnya, mengapa bukti fosil selalu tidak dalam keadaan yang utuh? 1. Dekomposer, 2. Longsor, 3. Seleksi alam, 4. titik-titik, 5. titik-titik. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang benar adalah, nah ini kawan-kawan bisa mencari literasinya mungkin di Google ataupun di buku atau berdasarkan artikel-artikel. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan urutan sintesis protein pasca mRNA.
Ada untainya di sini, kemudian ditanyakan berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah A. Nomor 1 terjadi di nukleus, B. Nomor 2 terjadi di nukleus, C. Nomor 3 terjadi di nukleus, D. Nomor 3 terjadi di sitoplasma, E. Nomor 3 terjadi di sel. Jawabannya adalah A. Nomor 1 terjadi di nukleus. Pembahasannya, proses sintesis protein itu melibatkan dua cara. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Transkripsi apa? Transkripsi adalah proses di mana DNA mencetak mRNA. Prosesnya terjadi di mana? Prosesnya terjadi di dalam inti sel atau disebut nukleus. Nah, ketika mRNA sudah terbentuk, maka mRNA itu akan meninggalkan inti menuju ke sitoplasma membawa kodon-kodon. Nah, sesampainya di sana, maka ke sitoplasma dan menuju ke ribosom. Karena apa? Di ribosom tempat terjadinya sintesis protein. Pada saat sampai mRNA yang membawa kodon-kodon akan diterjemahkan oleh tRNA. tRNA menjadi apa? Menjadi asam amino atau disebut polipeptida. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Sudah habis. Demikianlah, semoga bermanfaat pembahasan soal untuk part yang kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.